Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 telah menyelesaikan makalah sederhana yang berjudul Pengertian dan Urgensi Ijtihad dalam Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk memaparkan materi dalam bentuk video. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Lydia Risma Mulyani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada saudara Arif Burhanuddin sebagai pemateri, dan yang ketiga ada saudara Sofwanullah sebagai pemateri. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, untuk materi yang pertama mengenai pengertian ijtihad akan dibacakan oleh saya sendiri. Ijtihad berakar dari kata jahda. Secara etimologi berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit, dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan. Menurut mayoritas ulama usul fikih, ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dani terhadap hukum syariat. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai perilaku objek dan target capaian ijtihad. Yang pertama, pelaku ijtihad adalah seorang ahli fikih, bukan yang lain. Yang kedua, yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum syar'i bidang amali, yaitu hukum yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf. Yang ketiga, hukum syar'i yang dihasilkan oleh suatu ijtihad statusnya adalah dani. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Arif Burhanuddin. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Adapun materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah landasan ijtihad. Banyak alasan yang menunjukkan kebolehan melakukan ijtihad. Di antaranya adalah firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu pada Al-Quran, dan pada Rasulnya, yaitu hadis atau sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu diantaranya adalah landasan berijtihad yang ada dalam Al-Quran, yang ada nasnya dalam Al-Quran. Yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ketika ia akan diutus ke Yaman menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia memutuskan hukum. Ia menjelaskan secara berurutan, yaitu dengan Al-Quran, kemudian dengan sunnah Rasulullah, dan kemudian dengan melakukan ijtihad. Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib, artinya seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara dalam hal-hal yang syara, seperti tidak menetap secara jelas dan pasti. Materi yang kedua adalah urgensi ijtihad. Dalam Islam, ijtihad merupakan bahasan tak henti-hentinya dan menjadi kajian ramai para ulama zaman klasik hingga zaman sekarang.
Sebut saja misalnya Imam Al-Ghazali dan Al-Mustofanya. Demikian juga dengan Imam Asy-Syaukani dalam bukunya Irsyad Al-Fuqhul, sampai pada ulama-ulama kontemporer semisal Abdul Wahab Khalaf, Yusuf Qaradwi, Wahbah Zuhaili dan Ali Jum'ah. Bahkan hampir di setiap buku-buku usul fikih selalu disisakan ruang pembahasan resmi tentang ijtihad. Yang ketiga adalah yang ketiga nilai ijtihad. Ada legilisasi niscaya ijtihad, pengertian optimalisasi kemampuan nalar di dalam sunnah Nabi. Di antaranya ketika hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau menanyakan soal apa yang jadi landasan Mu'adz nantinya ketika menghukumi sesuatu. Mu'adz mengatakan akan menggunakan kitabullah, jika tidak ada dalam kitabullah maka menggunakan sunnah Rasulullah, jika tidak ada maka menggunakan ijtihad atau nalar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itulah mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui pengertian, landasan, urgensi, dan nilai ijtihad, maka selanjutnya kita harus mengetahui terhadap syarat-syarat ijtihad. Yang mana syarat-syarat ijtihad yang pertama menguasai Al-Quran, dan yang kedua menguasai segala sunnah Nabi, dan yang ketiga mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati para ulama, dan yang keempat memiliki pengetahuan luas tentang ilmu qiyas dan ilmu logika. Keenam, pengetahuan yang mendalam tentang nasakh dan mansukh. Ketujuh, pengetahuan yang luas tentang ilmu usul fikih. Kedelapan, pengetahuan tentang asbabun nuzul dan asbabul wurudnya. Kesembilan, mengetahui riwayat, memiliki pengetahuan tentang riwayat-riwayat dan para rawi hadisnya. Yang ke-10, memiliki pengetahuan luas tentang maksud syariah. Dan yang ke-11, memiliki pengetahuan tentang populasi manusia dan tempat seseorang untuk berjihad. Di samping syarat-syarat di atas, bahwa setiap orang yang akan berjihad itu juga harus memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan moralitas ya, yang mencakup kepada bertakwa, kedewasaan, sehat, mempunyai akal, jujur, dan lain sebagainya yang bersifat moral, yang bersifat terpuji. Dan selanjutnya, setiap ada ijtihad pasti ada majal ijtihad, majal atau biasa dikatakan dengan lapangan ijtihad. Lapangan ijtihad itu adalah lapangan ijtihad itu permasalahan yang diperbolehkan dalam penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Sebagaimana lapangan ijtihad itu ada dua macam, ada dua. Yang pertama pada hukum yang ada nasnya tapi masih maksud don itu masih diragukan, tidak pasti. Dan yang kedua pada suatu hukum yang sama sekali tidak ada nasnya, baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa lapangan ijtihad itu ada tiga, yaitu yang satunya lagi bahwa lapangan ijtihad itu hadis yang wahid. Maksud hadis yang wahid itu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, oleh rawi, namun sanad rawinya itu terputus, tidak tersambung, sehingga hadis tersebut tidak mutawatir. Dan bagaimana
bagaimana ijtihad di masa sahabat Khulafaur Rasyidin. Adapun ijtihad di masa ijtihad di masa sahabat Khulafaur Rasyidin itu pertama ijtihad mulai banyak dipakai. Pertama banyak dipakai karena pada masa itu Nabi itu terutama pada waktu Nabi meninggal, otomatis ketika waktu Nabi meninggal wahyu pun tidak turun alias berhenti, wahyu pun berhenti, dan juga hadis-hadis pun juga tidak bertambah. Sedangkan dalam keadaan pada masa itu umat Islam memiliki ada banyak permasalahan yang harus ditentukan hukum, harus ditentukan hukum. Pada masa itu, jadi pada masa itu para sahabat yang menemukan permasalahan yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, mereka itu selalu berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan hukum dari setiap permasalahannya. Dan pastinya para sahabat itu sangat berhati-hati, sangat bijaksana, sangat teliti dalam berpendapat. Bahkan setiap sahabat berpendapat itu selalu dibarengi dengan perkataan, ini pendapat saya, jika benar itu dari Allah dan jika salah itu dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas kesalahan itu. Selalu berbicara begitu. Itu saking bijaksananya para sahabat. Dan selain para sahabat, dalam ijtihad itu tidak mencakup kepada para sahabat Khulafaur Rasyidin yang 4 saja, tetapi bisa juga para sahabat-sahabat yang kebiasaannya muslim biasa kan. Ada muslim biasa yang mana seperti yang muslim biasa tapi ijtihadnya itu sudah terkenal, seperti siapa saja, seperti Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari, dan Mu'ad bin siapa itu? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal dan Zaid bin Sabit. Dan mungkin dari pembahasan materi kali ini dari saya dicukupkan sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.